isi dari bab pertama tentang ketertipuan orang-orang kafir dan orang yang mengikuti mereka dalam ketertipuan mereka, serta ketertipuan kaum mukminin yang durhaka atau bermaksiat kepada Allah. Ketertipuan orang yang kafir ada dua macam. Yang pertama, orang yang ditipu oleh kehidupan dunia, dan yang kedua, orang yang ditipu dari Allah oleh sang penipu, yaitu setan. Yang kedua atau subbab yang kedua, apa yang bisa menjadi obat dari ketertipuan tersebut? Bisa dengan pembenaran atau keimanan, bisa juga dengan bukti atau argumentasi yang demonstratif. Subbab yang ketiga tentang siapa orang-orang yang mengikuti orang-orang kafir dalam ketertipuan mereka. Apa penyebab ketertipuan itu dan apa pemantik atau pemicunya. Dan subbab yang keempat tentang pemicu ketertipuan kaum mukminin yang bermaksiat kepada Allah, serta siapa orang-orang yang menyerupai kaum mukminin pelaku maksiat ini dalam hal ketertipuannya dari Allah. Ketertipuan orang kafir. Tema pertama yang kita bahas adalah ketertipuan orang kafir. Itu ada dua macam. Di antara mereka ada yang ditipu oleh kehidupan dunia dan ada yang ditipu dari Allah oleh sang penipu, yaitu setan. Orang-orang yang ditipu oleh kehidupan dunia adalah yang mengatakan bahwa apa yang diperoleh secara tunai lebih baik daripada apa yang diperoleh secara tertunda. Kenikmatan-kenikmatan dunia ini sudah pasti, sedangkan kenikmatan-kenikmatan akhirat masih disangsikan. Sesuatu yang sudah pasti diperoleh tidak boleh ditinggalkan untuk sesuatu yang masih disangsikan. Ini adalah silogisme yang keliru dan merupakan silogisme iblis yang dikutuk oleh Allah ketika ia mengatakan bahwa aku lebih baik daripada Adam. Iblis menyangka bahwa kriteria kebaikan ada pada nasab. Obat dari ketertipuan ini ada dua macam. Yang pertama adalah dengan membenarkan atau mengimani, dan yang kedua dengan bukti yang meyakinkan. Pembenaran adalah mempercayai firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Dan kehidupan dunia ini tidak lain dari kesenangan yang menipu, serta mempercayai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan bukti demonstratif adalah orang itu harus mengetahui kekeliruan silogismenya, bahwa perkataannya dunia itu adalah kenikmatan yang diperoleh secara tunai, sedangkan akhirat adalah kenikmatan yang diperoleh secara tertunda, adalah premis yang benar. Akan tetapi premis berikutnya bahwa sesuatu yang diperoleh secara tunai lebih baik daripada sesuatu yang diperoleh secara tertunda, disitulah letak kekeliruannya. Sebab kenyataannya tidaklah demikian. Yang benar, jika ukuran sesuatu yang diperoleh secara tunai itu sebanding dengan yang diperoleh secara tertunda, maka yang diperoleh secara tunai memang lebih baik. Akan tetapi jika jumlahnya lebih sedikit, maka yang diperoleh secara tertunda itu lebih baik. Dan kita sudah mengetahui bahwa kenikmatan akhirat itu abadi, sedangkan kenikmatan dunia tidak abadi. Sedangkan perkataannya kenikmatan dunia itu sudah pasti, sedangkan kenikmatan akhirat masih disangsikan, itu juga premis yang keliru.
Sebab kenikmatan akhirat adalah sesuatu yang pasti dalam keyakinan orang-orang yang beriman. Keyakinan itu diperoleh lewat dua hal. Yang pertama adalah keimanan dan kepercayaan dengan cara taklid kepada para nabi dan ulama, sebagaimana seseorang bertaklid atau mengikuti obat yang diberikan oleh dokter yang pintar. Sedangkan sumber keimanan yang kedua adalah wahyu yang diberikan kepada para nabi dan ilham yang diberikan kepada para wali. Anda tidak boleh menyangka bahwa pengetahuan Nabi Muhammad SAW terhadap urusan-urusan dunia dan urusan-urusan akhirat adalah taklid terhadap Jibril. Sebab taklid bukan pengetahuan yang sahih, dan Nabi Muhammad SAW pasti terhindar dari hal tersebut. Yang sebenarnya segala sesuatu telah tersingkap bagi Nabi Muhammad SAW, dan beliau saksikan dengan mata hati nuraninya, sebagaimana Anda menyaksikan hal-hal yang terindra dengan mata kepala Anda.